Hai semua, selamat datang di channel anak saya, Fatihah Javina. Kebetulan di sini saya akan berbagi pengalaman. Anak saya di sini menderita sakit hemangioma. Nah, seperti ini hemangiomanya. Saat pertama kali mendengar sakit hemangioma, saya dan suami benar-benar nggak tahu. Setelah cari-cari di internet, banyak artikel yang menjelaskan tentang ini dan itu. Dan saya baca di artikel kalau penyakit hemangioma ini bisa sembuh dengan sendirinya setelah usia anaknya bertambah. Saya sangat berharap sekali penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya. Si Neng ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Kebetulan anak yang pertama dan yang kedua itu adalah laki-laki. Saat saya hamil, si Neng dari awal saya hamil sampai melahirkan saya sakit dan harus menerus minum obat. Si Neng ini lahir di usia 35 minggu. Saat itu perkiraan USG jaraknya masih sangat lama, yaitu 1 bulan 1 minggu. Dia sudah lahir. Saat itu saya sedang dirawat di rumah sakit 5 hari, dan di hari yang kelima itu dia dilahirkan dengan normal, dengan berat badan yang sangat rendah, 2,2 kilo, dan tinggi 43 cm. Di awal kelahiran, tanda ini tidak muncul sama sekali. Setelah beberapa minggu, tanda ini kelihatan cuma merah aja. Hari terus berganti dan berlalu. Tanda itu semakin besar dan besar. Warna merah itu berubah menjadi keungu-unguan. Saat itu kami tidak tahu ini apa. Ya, cuma di perkiraan orang kampung itu cuma tanda lahir. Katanya bisa hilang sendiri. Mendengar itu kami sangat tenang. Lama-kelamaan mertua saya selalu bilang, ini jangan dibiarin aja. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan menemui poli anak. Setelah masuk ke ruangan poli anak, dokter bilang kalau ini penyakit hemangioma. Apa itu hemangioma? Kami terdiam dan bertanya, apa dok penyakit itu? Dokter itu mengangkat tangannya ke atas. Kami disuruh meminta kepada Allah agar penyakit itu bisa sembuh. Dokter hanya pelantaranya saja, kata si dokter itu. Dan dokter pun memberi obat untuk 1 bulan. Untuk diminum si Neng selama 1 bulan setiap hari. Dan dokter itu bilang, ini yang paling saya takutkan. Jika sakit ini gak sembuh, ini harus diangkat melalui operasi. Jika usia si Neng ini udah 2 tahun. Saya sangat takut sekali mendengar itu. Saya udah gak berani membayangkannya. Setelah 1 bulan berlalu, saya akan berencana kontrol lagi. Tapi surat kontrolnya BPJS-nya sudah tidak berlaku.
karena saat itu usia si Neng udah 3 bulan. Surat itu surat bayi BPJS yang belum dikasih nama, hanya berlaku untuk 3 bulan. Selama 1 minggu saya harus bolak-balik ke kantor BPJS untuk mengurus surat-suratnya. Dan akhirnya BPJS pun kelar. Si Neng harus kembali lagi ke rumah sakit untuk kontrol. Dan saya bilang kepada dokter, "Dok, ini gak ada perubahan, udah 1 bulan. Malah makin membesar." Dokter itu tidak bilang apa-apa. Cuma dia mengasih resep obat. Obatnya diganti dari yang obat pertama. Sehari 2 hari saya ngasih obatnya. Saya kira ini udah kempes, tapi ini besar lagi. Saat saya buat video ini, anak saya berusia 4 bulan dan harus menjalani perawatan. Saya harus bolak-balik ke rumah sakit. 1 bulan itu 2 kali. Yang pertama untuk kontrol si bayi, yang kedua untuk kontrol saya. Kebetulan saya masih harus bolak-balik ke rumah sakit. Oh iya teman-teman, mungkin ada yang bertanya, ini si Neng belum ditindik atau belum dikasih anting. Saya gak berani untuk menindiknya karena hemangiomanya tepat berada di bawah telinga dia, di pipi sebelah kanan. Karena kata dokter, hemangioma ini adalah pembuluh darah yang naik ke permukaan kulit, sehingga si kulit ini tidak boleh terluka. Kalau terluka, itu darahnya akan terus-menerus mengalir. Mendengar kata-kata itu, saya sangat takut dan tidak memberanikan untuk menindiknya. Gimana nanti aja kalau udah sembuh. Dan setiap hari Jumat, setelah bapaknya dan saudara-saudaranya pulang dari salat Jumatan, biasanya tradisi di kampung kalau sakit gini suka diajul pakai jempol kaki selama 3 kali dan membaca selawat. Dan hampir tiap malam saya ikuti pepatah nenek moyang, yaitu menjilat yang sakit selama 3 kali sebelum kaki saya menginjak lantai. Itu pun saya lakukan. Pokoknya dengan berbagai macam cara saya lakukan untuk anak saya supaya sembuh. Oke teman-teman, saya minta doanya untuk anak saya supaya bisa sembuh dan penyakit ini bisa sembuh dengan total. Terima kasih sudah menonton video saya.